Halo teman-teman, nama saya Filipian Gading Pangestu dari kelas 2D dengan nomor NPM 23130202773. Nah, jadi di video kali ini saya mau menampilkan salah satu website yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah pemrograman web 1 dengan tema seafood restoran. Untuk tampilan websitenya seperti ini. Di bagian home ini menampilkan ada selamat datang di Seafood Resto, ada gambar, ada slideshow, ada testimoni, dan juga ada footernya. Untuk shortcutnya seperti ini. Ada header yang berisi navigasi, ada juga section dengan kelas hero yang digunakan untuk menampilkan tadi selamat datang di resto seafood itu, dan juga ada slideshow, dan juga ada section testimonial, dan juga ada footer yaitu dengan kelas footer container. Untuk tampilan galeri seperti berikut, ada search, ada kategori, ada sorting, dan juga ada gambar setiap menu. Dan juga ada button untuk ke lihat keranjang. Nah, misalkan kita ingin membeli hanya menu udang, kita bisa ketik di search ini udang atau kategori. Untuk search ini lebih spesifik gitu. Misalkan kita ingin udang bakar, hanya tampilkan udang bakarnya saja. Kalau untuk menu kategori ini kita menampilkan seluruh menu dengan kategori udang. Misalkan kita ingin memesan udang bakar, udang goreng, dan udang saus tiram. Kita bisa klik jumlah ini, kita bisa inputkan berapa nilai yang kita inginkan, atau kita pakai panah ke atas dan ke bawah ini untuk mengurangi. Misalkan kita ingin udang bakarnya yaitu 3 porsi, dan udang gorengnya ini 2 porsi, untuk udang saus tiramnya 1 porsi. Kita bisa ke tambahkan keranjang, maka otomatis udang bakar ditambahkan ke keranjang. Begitu juga dengan udang goreng dan udang saus tiram. Berikut adalah tampilan shortcut galeri. Nah, di shortcut galeri ini terdapat header yang berisi navigasi yang gunanya untuk menyambungkan antara home, galeri, profile, keranjang, kontak, dan login. Selain itu juga terdapat placeholder ini yang kita gunakan untuk men-search atau mencari menu yang lebih spesifik. Dan juga ada ID kategori select. Ini gunanya untuk menampilkan tadi kategori, yaitu ada udang, ada kepiting, cumi, dan lain-lain. Dan juga ada ID sort select yang untuk mengurutkan dari harga termurah ke harga yang termahal, atau sebaliknya dari termahal ke termurah. Dan juga ada kelas galeri container dengan ID menu container, yang ini nanti diisi dengan menu data.js. Dan juga ada button yang fungsinya untuk menghubungkan ke card HTML. Berikut adalah source code dari tampilan menu data, yaitu ada cons, menu list, itu tadi tentang harga, ada namanya, kategorinya,
Dan ini untuk merender menu, ada fungsi render menu itu dengan ID-nya ini menu kontainer, yaitu ada search input, ada source, ada kategori select. Nah, ini untuk filter menu yang dengan keywordnya itu nama, dan sedangkan kategori ini yang ditampilkan di awalnya yaitu semuanya. Ini jika search-nya ditampilkan untuk dari barang yang harganya termurah, itu dari harga A ke harga B. Sedangkan untuk tampilan harga terbesar yaitu harga B ke harga A. Ini untuk filter menu. Jika kita memasukkan menu yang tidak ada, maka ditampilkan menu tidak ditemukan. Dan ini ada const div, yaitu diambil dari dokumen create element div dengan div class name yaitu galeri item. Dan ini untuk tambah ke keranjang, yaitu ada function add to cart dengan ID yaitu const menu, list, ada const kitty. Ini untuk let card-nya, dan ini untuk menjalankan ke halaman load. Untuk tampilan profile seperti ini. Nah, di bagian profile ini menjelaskan deskripsi singkat tentang resto kami, ada visi misi, dan juga kenapa pelanggan harus memilih resto kami. Dan juga ada gambar dari staff, keseluruhan staff, ada tim khusus yaitu eksekutif chef, manajer pelayanan, dan juga marketing sosial media. Untuk tampilan source code-nya seperti berikut. Nah, ini adalah tampilan dari source code profile. Seperti tadi hampir sama, yaitu ada header, ada main dengan kelas main content, ada section dengan kelas about grid, ada div class about text, dan juga ada UL dengan kelas highlight list, dan juga ada kelas about image, dan juga ada section kelas team section, ada kelas team grid, ada kelas team member. Selanjutnya adalah tampilan keranjang. Untuk menuju ke tampilan keranjang ini, kita bisa melakukan dua proses, yaitu langsung kita pencet navigasi barnya, atau kita bisa dari galeri ini ke pencet button keranjang. Nah, di tampilan keranjang ini pemesan tinggal mengisi namanya misalkan nama pemesannya yaitu Samsul ingin makan di tempat misalnya, atau bisa juga dibungkus. Dan misalnya Samsul ini tidak ingin makan udang saus tiram, juga bisa kita atau Samsul hapus, dan setelah itu kita tinggal kirim pesanan. Nah, untuk tampilan menu jumlah harga subtotal ini diperoleh dari tadi kita sudah memasukkan tambah ke keranjang. Nah, kita kirim sekarang. Pesanan berhasil dikirim dan terima kasih. Jadi untuk form keranjang itu sebenarnya yang mengisi itu adalah pembelinya. Dan untuk tampilan source code-nya seperti ini. Seperti biasa, seperti tadi juga ada
header yang berisi navigasi, ada main dengan kelas container, card container, ada form action yaitu yang menghubungkan ke submit order, ada radio button yang tadi digunakan untuk memilih apakah makan di tempat atau dibungkus, dan juga ada tabel yang dengan ID card body yang isinya tadi setelah kita menambahkan ke keranjang, otomatis yang kita tambahkan tadi ditampilkan di bagian card body ini. Dan juga ada total harga ini, dari ID total harga, ada ID data pesanan, dan button submit yaitu kirim pesanan. Untuk JavaScript-nya seperti ini, ada function render card yaitu gunanya untuk menghubungkan ke card body, total harga, dan data pesanan. Yang tadi ini digunakan untuk menampilkan ke tabel dan juga untuk menghitung subtotal, yaitu dari cons item harga dikali dengan item jumlah, dan disimpan ke variabel subtotal. Dan ini ada function hapus itemnya. Dan ini adalah tampilan tadi yang localhost pesanan atau pesanan tadi sudah dikirim, dan pesanan tadi otomatis tersimpan ke database. Untuk data pesanan tadi tersimpan di database, yaitu tabel pesanan tadi atas nama Samsul dengan total seperti berikut, dengan tipe pesanan makan di tempat. Ini tadi untuk page yang submit ordernya, ada nama, post nama, post type, sama post data pesanan. Ada subtotal, item harga dikali item jumlah, dan tadinya subtotal. Bila dibungkus, ini tambahan biaya untuk yang dibungkus. Ini untuk perhitungan pajaknya. Ini untuk status awalnya, yaitu status pembayarannya belum dibayar, belum diterima. Dan ini untuk menyimpan ke tabel pesanannya. Dan ini untuk disimpan ke tabel detail pesanan. Dan ini untuk tampilan jika pesanan berhasil dikirim. Selanjutnya yaitu tampilan dari kontak. Nah, di kontak ini menampilkan ada alamat, nomor telepon, email, Instagram, atau jika pembeli ingin memberikan kritik atau saran, kita bisa mengisi seperti di bagian ini. Kita isi saja, misalkan tadi Samsul. Dan kita klik kirim. Maka terima kasih, pesanannya sudah dikirim, dan pesan tadi itu tersimpan di database dengan itu di tabel pesan kontak. Nah, ini atas nama Samsul. Sebenarnya makanannya enak. Untuk source code dari kontak seperti ini.
ada navbar, ada section dengan kelas kontak info yang gunanya untuk menampilkan alamat, telepon, email, Instagram, dan juga ada section kelas kontak form, yaitu kirim pesan tadi yang menggunakan metode post dengan action simpan pesan PHP. Ada input text, input type email, ada juga text area, dan submit kirim. Dan untuk simpan pesan tadi ini ada server require method dengan nama, post nama, post email, post pesan. Dan ini ada kelas sukses box yang itu menampilkan terima kasih pesanan kamu berhasil dikirim dan mengalihkan ke halaman kontak. Selanjutnya yaitu kita sebagai admin. Untuk loginnya kita bisa klik icon login ini dan kita masukkan username dan password. Lalu kita login. Untuk shortcut login seperti ini. Nah, di shortcut coding ini, di shortcut login ini ada insert section admin, ada insert section. Oh, kok section atau session? Untuk tampilan shortcut login seperti ini, ada session admin, ada session pelanggan. Untuk session admin, headernya yaitu akan otomatis ke admin.php, sedangkan pelanggan ke index.php. Untuk server require method, kita gunakan username dan password. Username-nya ini kita masukkan, saya gunakan input manual atau mengisi di database ini dengan admin, dengan password admin123. Kita juga bisa, misalkan ingin membuat database-nya sendiri juga bisa. Nah, untuk tampilan login adminnya seperti ini, ada kelas card container yang berisi ini input type yaitu form method, input type text, input type password, dan bottom type submit. Berikut adalah tampilan dari admin pesanan. Admin pesanan ini ada navigasi yaitu dashboard, pesanan, dan logout. Untuk dashboard itu ada search yang misalkan cari nama, atas nama tadi Samsul, kita cari, maka otomatis nama Samsul saja yang tertampil. Nah, tadi Samsul ini hasil check out dari atau kirim pesanan Samsul atas nama Samsul, totalnya 115.000. Status pembayarannya belum dibayar, status penerimaannya belum diterima, dan juga ada aksi ini kita gunakan jika sudah dibayar, kita tinggal bayar, kita pilih bayar. Jika sudah diterima, kita tinggal klik diterima, kita ubah, maka otomatis status pembayaran dan status penerimaannya ini berubah. Untuk ubah status, nah tadi ada action yaitu ubah status, yang itu belum mengubah status pembayaran dan status penerimaan. Untuk status pembayarannya
Ini untuk status penerimaannya tadi. Dan juga ada bottom detail. Bottom detail ini digunakan untuk melihat tampilan dari detail pesanannya, yaitu tipe pemesanan tadi dari Bapak Samsul berada di ID 15 dengan tipe pesanannya makan di tempat dengan menu udang bakar jumlahnya 3, harganya untuk satu item 25.000 jadinya 75. Ada udang goreng jumlah 2 dengan harga 20.000 jadi subtotalnya 40. Maka subtotal makanannya ada 115.000 dengan pajaknya 10% yaitu 11.500, maka total bayarnya itu 126.500. Nah, di bagian ini juga misalkan admin menanyakan untuk Pak, misalkan udang bakarnya ini kosong atau habis, maka otomatis kita bisa menghapusnya udang bakar ini, pesanan udang bakar. Nah, item terhapus, maka yang tersisa hanya udang goreng. Setelah itu kita pencet kembali ke admin. Ini untuk detail pesanannya. Ini ambil data pesanan, itu pesan yang kita query-nya seperti ini. Ini untuk ambil data baru. Ini proses dari perubahan jumlah atau hapus item. Ini ada ini ya, edit detail dengan query, delete detail pesanan. Dan untuk tampilannya tadi ada style dengan card container, tabel H, tabel H, TD, ada total, ada A untuk kembali, ada A action form, dan bodinya itu navigasinya tadi ada admin, ada dashboard, ada pesan kontak, logout, dan ada class card container. Nah, ini tadi proses untuk menghitung subtotal pajak dan berapa harga yang perlu dibayarkan, yaitu while resource ini result, ada ini tambahan biaya bungkus jika perlu, jika kita bungkus karena tadi makan di tempat, maka untuk perintah ini tidak dijalankan. Dan ini untuk mengubah jumlahnya tadi ada from method post dengan display inline, input type-nya height dengan ID detail, input type numbernya jumlah, dan bottom submit. Ini untuk harganya tadi. Ini untuk perhitungannya subtotal semua, yaitu total makanan ditambah biaya bungkus jika itu dibungkus, dan ini untuk pajak yaitu subtotal dikali 0,10 karena 10%, dan total akhirnya itu subtotal semua ditambah pajak. Nah, ini tadi untuk menampilkan jadi total makanan, biaya bungkus, pajak, dan total akhir. Dan A dengan kelas kembali ini, maka otomatis kembali ke admin.php. Dan juga kita bisa cetak struknya. Ini adalah tampilan dari cetak struknya. Ada struk pemesanan dengan transaksi 15, nama pemesannya Samsul, statusnya sudah dibayar karena tadi kita menggantinya sendiri. Ada tipe pemesanan yaitu makan di tempat, menunya udang goreng jumlah 2, harganya 20.000, subtotalnya 40.000.
Subtotal makanannya jadi 40.000, pajaknya 10% jadi 4.000, maka total yang harus dibayarkan yaitu 44.000. Nah, misalkan Pak Samsul ini memberikan kita uang 50.000, maka kita hitung kembalian. Jadi uang kembaliannya yaitu 6.000, maka kita klik cetak stroke, maka ditampilkan ini hasilnya sama seperti yang ditampilkan di bagian cetak stroke ini. Cetak stroke ini menggunakan session admin yaitu login.php, require ons ini config.config. Ini config adalah, nanti saya tampilkan confignya. Ini untuk ID-nya berupa angka, terus pesanan ini ambil data pesanannya. Nah, ini jika pesanan ditemukan maka ambil detailnya menggunakan ini detail, select ini total makanan, total bungkus, biaya bungkusnya. Ini tambah biaya jika dibungkus. Dan ini cek apakah ada input bayar. Dan untuk tampilannya tadi ada style body, H2, tablet, table, TH, total, form, input pembayaran, dan ada media print untuk ngeprintnya tadi, bottom, form kembali, body. Dengan body struktur pemesanan, dengan nama pesanan, status, tipe, dan ini ada tabel tadi. Dan ini untuk menampilkan subtotal makanannya, biaya bungkusnya, pajaknya, total, terus ada form method pos, jumlah bayarnya tadi, dan juga ini untuk menampilkan dari yang dibayarnya dan kembalian atau uang kembaliannya. Dan ini ada style text align yaitu bottom untuk cetak stroke dan kelas kembali yaitu kembali ke admin. Selanjutnya yaitu adalah tampilan dari pesan kontak. Pesan kontak ini menampilkan dari tadi hasil kritik saran yang sudah diinputkan dari pembeli. Nah, untuk admin kita tinggal mengklik jika ingin menampilkan kritik dan saran tersebut. Misalkan saran dari nama yang bernama Agus, kita klik centang, terus kita simpan testimoni. Nah, maka otomatis testimoninya akan tertampil di index.php tadi. Kita kembali ke admin. Untuk source code-nya yaitu seperti ini, update testimoni, yaitu requires method, yaitu post dengan query ini, maka otomatis pesan tadi ditampilkan di menu index.php. Setelah itu kita logout, apakah tadi sudah tertampil di bagian testimoni. Nah, tampilannya sudah ketampil, makanannya enak atas nama Agus. Ini adalah tampilan dari CSS-nya.
Dan berikut adalah tampilan dari Script.js. Nah, ini digunakan untuk ambil data keranjang dari local storage. Dan function print card ini digunakan untuk merender isi keranjang ke dalam tabel di card HTML tadi yang berisi ini. Untuk card bodinya ada card, untuk const body ada card body, untuk total L ada total harga, ada head input yaitu data pesanan. Ini untuk perintahnya, jika di body total L dan head input maka diulangi lagi proses ini. Ada const row yaitu untuk mengisi halaman yang di TR tadi. Ada row inner HTML yaitu item nama, item jumlah, item harga, dan subtotal. Dan ini bottomnya untuk menghapus item tadi. Dan selanjutnya ada fungsi untuk menghapus item dari keranjang berdasarkan indeks, yaitu function hapus item. Ini jika ini konfirmasi, kita konfirmasi apakah yakin ingin menghapus item tersebut dari keranjang. Jika yakin maka card splash index ini dijalankan. Dan untuk menjalankan halamannya ini menggunakan window point on load yaitu render card. Untuk tampilan slideshow otomatis tadi gunakan slide dengan dokumen query selection, slideshow, dan class slide. Ini untuk class slideshow dan class slide. Ini untuk logiknya yaitu function jika ini slide lebih kecil dari 0 maka let code indeksnya 0. Dan ini untuk function hitung total tadi tipe pesanan. Ini selanjutnya yaitu tampilan konfigurasi PHP. Konfigurasi PHP ini dibuat untuk mempermudah agar kita tidak perlu mengisikan konfigurasi PHP ini ke setiap file yang ada struct PHP-nya. Dan ini ada folder asset yang untuk menyimpan seluruh foto-foto yang saya gunakan tadi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.